42 orang sebelumnya ditangkap karena melakukan perusakan 3 unit kendaraan milik polisi dan kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya saat menuntut pembebasan Rizik Syihab pada Senin siang kemarin. Dari puluhan orang yang ditangkap saudara, 22 orang diantaranya masih remaja. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan 4 orang tersangka. 3 telah ditahan di Polres Tasikmalaya, sementara itu 1 orang lainnya masih DPO. Beliau ini bertindak dengan seadil-adilnya sehingga anak-anak kita ini pada hari ini bisa dipulangkan dengan syarat orang tuanya harus tetap ikut membina dan juga dari KPI AID juga harus bertanggung jawab. Oleh karena itu sekali lagi kami mengapresiasi Pak Kapolres dengan jajarannya juga KPID yang sama-sama peduli bagaimana menyelamatkan anak. Dan pada prinsipnya kan negara kita itu melindungi. Anak-anak harus terlindungi, aset-aset negara juga harus terlindungi dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini Pak Kapolres dengan keputusannya yang sangat bijaksana dipulangkan kepada orang tuanya. Sementara itu, saudara, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan pendampingan terhadap 22 anak yang menjadi pelaku kericuhan di depan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Ketua KPAI Tasikmalaya Atto Rinanto menyatakan pihaknya dan juga pihak kepolisian telah membentuk tim khusus untuk mendalami keterlibatan puluhan remaja tersebut. Yang jelas kami pastikan bahwa KPAI di Kabupaten Tasikmalaya akan terus mendampingi proses ini, dan kami juga menyampaikan kepada segenap masyarakat. Kami sudah bersepakat dengan penyidik bahwa hak anak selama di dalam proses penyidikan insya Allah akan tetap terpenuhi. Terus apakah sudah diketahui nggak motif yang dilakukan oleh mereka yang saat ini ditahan seperti apa? Motif terkait dengan peristiwa ini masih didalami. KPAI juga akan membentuk tim yang mungkin juga akan berkomunikasi dengan keluarga. Sementara nanti mungkin penyidik juga akan melakukan langkah-langkah hukum. Nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan motif ini bisa diketahui dengan cepat. Sementara itu, saudara, salah satu remaja yang terlibat kericuhan mengaku awalnya ia diajak mengaji oleh temannya. Namun saat dalam perjalanan dia kemudian diajak demo ke kantor Kejari Tasikmalaya. Setelah ditangkap polisi, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Awalnya mah diajak Saiful, ayo ikutan demo, ajak teman-teman yang lain. Berapa orang itu berangkat? Ada yang usia 18. 12 orang. Hah? 12 orang. 12 orang. Semuanya tuh sekolah. Oke. Kericuhan terjadi di depan gedung Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin siang. Massa menuntut kejaksaan membebaskan Rizik Syihab yang telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dalam kasus pemalsuan hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam aksinya, massa merusak kendaraan milik polisi dan melempari kantor Kejaksaan Negeri dengan batu. Tak hanya itu, massa juga memaksa masuk kantor kejaksaan dengan cara mendorong pagar. Polisi yang melakukan penjagaan kemudian menyemprotkan air untuk membubarkan massa yang bertindak anarkis. Dalam kejadian ini, seorang polisi mengalami luka di bagian tangan. Orang yang menyampaikan aspirasinya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian kita lakukan pengamanan dari kantor polisi juga mengamankan jalannya kegiatan. Namun terjadi sedikit kericuhan sehingga ada fasilitas dari dinas yang rusak. 31 ya? 18 dewasa, 13 anak. Ini mereka itu datang ke Kejaksaan menuntut soal yang yang di Jakarta ya? Tentang yang di Habib Rizik yang di Jakarta. Polisi kemudian menangkap puluhan orang yang terlibat kerusuhan, di mana 20 lebih diantaranya masih berusia remaja. Tim Liputan, Kompas TV.
Dan untuk mengetahui seperti apa lanjutan penanganan kasus ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Dede Ibin di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat petang, Dede. Dede, kalau kita lihat ini 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, lalu bagaimana dengan puluhan orang lainnya? Ya, selamat petang, Yasir dan juga saudara, dilaporkan dari Tasikmalaya. Hingga siang tadi memang pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya telah menyerahkan 22 anak atau usia remaja terhadap orang tuanya yang sebelumnya ditahan pasca aksi rusuh yang dilakukan depan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya pada Senin kemarin. Selain itu, jumlah total yang kemarin ditahan itu sebanyak 42 orang dan memang 17 orang dewasa tadi juga sudah diserahkan atau dibebaskan oleh pihak kepolisian Polres Tasikmalaya dan dikembalikan ke salah satu lembaga untuk diberikan arahan, juga sekaligus pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan perlu kami informasikan, Yasir dan juga saudara, hingga saat ini memang polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka, diantaranya 3 orang sudah ditahan dan 1 orang masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Hingga saat ini memang 22 orang tadi sudah diserah terimakan dan dibinakan terhadap orang tua oleh pihak KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya yang disaksikan oleh FKUB serta Kapolres Tasikmalaya. Dan informasi yang didapat, ke-22 orang usia remaja tersebut akan dilakukan pembinaan, bahkan pihak KPAI akan melakukan membentuk atau tim sus untuk mengungkap motif apa yang sebenarnya ke-22 usia remaja tersebut bisa terlibat dalam aksi rusuh yang dilakukan depan kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Seperti Yasir, sementara yang kami laporkan, silakan kembali ke studio. Dede, kemudian ini berarti ini empat orang ditangkap oleh pihak kepolisian ataupun ditetapkan sebagai tersangka, kemudian puluhan lain akan dilakukan pembinaan. Pembinaan seperti apa yang nantinya akan dilakukan mengingat untuk mencegah hal ini tidak terulang lagi begitu? Baik Yasir, dan juga saudara kami laporkan, pembinaan yang dilakukan oleh pihak KPAI dan FKUB termasuk tokoh agama, mereka akan diberikan arahan dan diberikan pencerahan agar tidak melakukan perbuatan yang bisa melanggar hukum atau melawan hukum. Tadi juga sempat terjadi suasana haru ketika anak-anak yang memiliki SMP juga SMK ketika diserahkan terhadap orang tuanya langsung menangis yang disaksikan oleh pihak Kapolres Tasikmalaya. Dan mereka berjanji di dalam surat pernyataan tidak akan pernah melakukan atau mengulang perbuatan yang memang dianggap melanggar hukum. Karena mereka mengaku kemarin pada saat aksi mereka itu banyak yang tidak tahu. Terasa mereka awalnya tidak akan mengikuti aksi demo. Namun ada ajakan dari salah seorang temannya dan beberapa temannya lainnya. Dia akan melakukan atau berangkat mengaji. Namun mereka juga diyakinkan masuknya ke grup WhatsApp. Jadi adanya aksi yang memang semula tidak akan ke kejaksaan. Namun aksi tersebut merupakan aksi seruan PPKM. Namun kenyataannya mereka malah diajak aksi ke kantor kejaksaan dan terjadi aksi rusuh. Dan perlu kami jelaskan Yasir dan juga saudara. Jadi pembinaan ini sepenuhnya akan dilakukan pengawasan oleh pihak KPAI termasuk oleh FKUB yang sudah memberikan tanggung jawab terhadap orang tua ataupun anak, bahkan pihak kepolisian. Baik. Dan tadi sempat terjadi haru sampai menangis anak dan merasa menyesal akibat melakukan perbuatan yang tidak akan mengulang kembali. Seperti itu Yasir dan juga saudara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dede Ibin atas informasinya dari Polres Tasikmalaya, Jawa Barat.